Dilanjutkan dengan unit komando. Unit inilah unit yang dipakai sebagai garda terdepan untuk seorang incident commander atau seorang fire officer. Unit inilah di mana seorang komandan pemadam kebakaran TKP awal memecah lalu lintas untuk menuju unit komando yang diawaki oleh seorang fire officer atau seorang incident commander yang juga seorang pemimpin atau komandan di dalam ketika terjadi kebakaran atau penyelamatan. Dilanjutkan oleh unit amfibi. Unit inilah yang dapat bekerja di air maupun di darat, yang dimiliki oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Ya, sebentar lagi melintas si jago merah, kendaraan yang penuh dengan kenangan, penuh dengan the legend kita. Buatan 34 ini dibuat dan sudah banyak kenangan yang sudah dilaksanakan oleh si jago merah yang sedang melintas di depan kita. Di belakangnya melintas Light Rescue Unit, di mana unit ini adalah unit rescue yang dilengkapi dengan beberapa peralatan, baik itu peralatan operasional pemadaman, peralatan untuk bangunan runtuh, peralatan bangun rescue berbeda ketinggian maupun rescue di air atau water rescue. Light Rescue Unit dimiliki oleh semua wilayah di DKI Jakarta sebagai rescue awal ketika harus terjadi penyelamatan atau bencana. Dilanjutkan oleh unit Quick Response Firefighting. Unit sebagai penanganan secara awal apabila terjadi kebakaran di gang-gang sempit. Mereka inilah yang akan melaksanakan upaya pemadaman secara dini. Selanjutnya melintas di belakangnya adalah smoke removal unit, di mana ketika kebakaran di basement atau ruang tertutup, maka smoke removal ini berusaha untuk dijadikan suatu sarana untuk ventilasi, untuk menekan asap atau mengisap asap ketika akan melakukan pemadaman dalam suatu ruangan yang tertutup. Dilanjutkan oleh unit Pest Attack, yaitu unit yang berbara mengeluarkan bom atau busa ketika terjadi kejadian untuk tempat-tempat minyak. Oh iya. Dia jago nih. Nah, ini siapa tuh ya? Dilanjutkan oleh unit light pressure, unit 2.500 liter, di mana unit-unit inilah yang dapat masuk ke gang-gang sempit kota Jakarta, di mana kota-kota Jakarta masuk pada gang-gang sempit, dan unit-unit inilah yang dapat menerobos, unit-unit inilah yang dapat memasuki tempat-tempat sempit di kota Jakarta. Dilanjutkan oleh medium pressure 4.000 liter. Unit inilah setelah kedua unit light pressure atau unit kecil tadi meluncur, unit medium pressure sebagai supply kepada unit 2.500 liter. Unit-unit ini yang jadi andalan ketika terjadi kebakaran di suatu tempat. Oleh karena itu idealnya satu kelurahan memang harus satu unit pemadam ini. Ini adalah unit high pressure atau berkapasitas 10.000 liter yang menjadi andalan sebagai sumber air utama. Di belakangnya melintas command center unit, di mana dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan tentunya kita perlu didukung oleh komunikasi yang baik antara petugas atau fire officer yang ada di lapangan tersebut. Antarkan kepala regu juga termasuk dijadikan sebagai pos komando taktis dalam rangka operasional pemadaman maupun penyelamatan. Dilanjutkan oleh unit Sabtu
air sebanyak 5.500 liter per menit sehingga operasi pemadaman dapat segera diselesaikan. Air adalah senjata utama yang kita miliki. Oleh karena itu harus didukung oleh mobil submarine yang terus berusaha untuk menyedot air tersebut. Melintas di belakangnya breathing apparatus air system, bahwa peralatan ini atau unit ini adalah unit untuk mengisi, merefill self-contained breathing apparatus atau alat pelindung pernapasan dalam rangka untuk mendukung petugas-petugas rescue yang melaksanakan pemadaman maupun penyelamatan di ruangan tertutup. Selanjutnya melintas unit high pressure atau fire stick, di mana dilengkapi oleh stick guna ketika terjadi kebakaran pada ruko-ruko atau gedung bertingkat 3 lantai atau 4 lantai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, lanjut kita saksikan melintas di depan kita heavy foam unit, adalah unit foam, di mana unit ini sangat diandalkan ketika terjadi kebakaran, khususnya kebakaran tangki minyak atau kilang minyak. Heavy foam ini berjasa pada saat kebakaran kilang minyak di Plumbang dan terbakarnya kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah. Heavy foam ini cukup mendukung dalam rangka untuk pemadaman minyak tersebut. Dengan perbandingan 8.000 liter air dengan 2.000 foam. Dilanjutkan oleh unit multi purpose yang mampu menyedot air atau mensuplai air sebanyak 22.000 liter per menit sehingga operasi pemadaman dapat segera diselesaikan. Melintas di belakangnya adalah respon hazardous material unit. Ini adalah satu-satunya yang kita miliki, yaitu unit untuk bahan-bahan berbahaya berkaitan dengan ancaman bom. Unit ini berjasa pada saat bom Tamrin belum lama ini, termasuk bom JW Madia, dan belum lama terdengar ikut serta penanganan teroris bom panci di Kelurahan Arjuna Kota Bandung, dan pemadam kebakaran Bandung pada saat itu ikut melaksanakan operasional penanganan bom panci tersebut. Dilanjutkan oleh unit Evidati Rescue, di mana segala peralatan rescue baik itu collapse structure atau bangunan runtuh, penyelamatan di air, penyelamatan di ketinggian, dan unit ini juga dilengkapi oleh crane untuk penyelamatan mengangkat benda-benda berat. Melintas di belakangnya adalah unit snorkel. Ini juga unit ini bisa digunakan sebagai dua fungsi, di samping untuk pemadaman kebakaran juga sebagai sarana untuk penyelamatan dari suatu ketinggian. Selanjutnya melintas di belakangnya adalah unit strong arm. Unit strong arm ini adalah dalam rangka untuk membuat akses jalan masuk ketika kebakaran pada bangunan tinggi. Peralatan ini mampu menjebol tembok apapun bentuknya dengan kekuatan maksimal. Unit strong arm ini di belakangnya adalah melintas area ladder platform atau unit tangga ketinggian 33 meter. Ini diperuntukkan untuk kebakaran pada bangunan menengah. Kita tahu bahwa di DKI Jakarta ada bangunan rendah, bangunan menengah, dan bangunan tinggi. Unit tersebut yang kita andalkan. Dan di belakangnya adalah satu-satunya yang kita miliki mobil tertinggi di Jakarta yang kita miliki, berketinggian 95 meter. Ini baru satu kita punyai, padahal unit ini selalu kita andalkan ketika kebakaran di bangunan tinggi itu terjadi, baik dalam rangka upaya pemadaman maupun upaya evakuasi korban yang ada di atas gedung sana. Inilah unit 95 meter Bronto Skylife melintas di depan kita. Dilanjutkan oleh unit Heavy Duty Crane atau
unit di mana untuk ketika terjadi kecelakaan pada lalu lintas kereta api, dan unit navigatif keren ini mampu mengangkat